Yo halo, kali ini saya mau ngebahas lagi laptop murah yang menggunakan OS dari Google, yaitu Chrome OS. Dan ini adalah laptop Samsung Chromebook 4 yang sekitar 2 tahun lalu udah saya unboxing dan review. Dulu harganya sekitar 2 jutaan dengan kondisi baru dan resmi. Kalau untuk sekarang kayaknya udah nggak diproduksi atau nggak dijual lagi di sini. Paling adanya yang kondisi bekas dengan harga 1,6 jutaan aja. Masih murah banget sih. Waktu awal-awal saya coba, sistemnya ini emang kerasa kayak masih belum mateng. Ada beberapa hal yang kurang atau nanggung. Tapi Google ternyata serius buat ngembangin Chrome OS ini. Untuk versi yang terbaru saat ini yaitu Chrome OS 1.30 ya. Nah, setelah 2 tahun, ada banyak update atau perubahan dari sistemnya yang ngebuat OS atau bahkan laptop ini jadi lebih menarik. Apa aja updatean kerennya? Oke, langsung aja, gas! Dari segi tampilannya, menurut saya kerasa kayak lebih rapi, jelas, dan fungsional. Secara konsepnya masih sama dari dulu, masih pakai bahasa material design, mirip di Android. Bagian desktopnya ini masih bersih, cuma ada yang namanya Self atau taskbar kalau di Windows. Tampilan yang sekarang tuh kayak lebih berisi, tombol dan slidernya jadi gede-gede, dan penempatannya juga jadi lebih tertata. Macam media control, notifikasi, action centernya, dan tampilan settingnya jadi lebih cakep. Terus udah ada nih fitur dark mode-nya. Buat yang suka gelap-gelapan enak, atau yang terang-terangan juga bagus. Pilihan wallpapernya makin banyak, keren-keren, bisa atur aksen warnanya juga, dan udah ada fitur screensaver-nya. Lumayan nih. Untuk multitaskingnya ini kayak lebih dipermudah dengan adanya fitur Snap Groups. Sebenarnya ini ngikutin OS-OS lainnya, misalnya kayak di split gitu, partial, full, atau float. Caranya bisa ditahan di tombol maximize atau langsung digeser-geser aja ya. Terus ada fitur virtual desktop. Kalau jalanin banyak app, tampilan desktop ini jadi penuh kan? Nah, biar nggak pusing atau ribet, bisa pakai virtual desk ini. Pindah-pindahinnya juga gampang ya, udah ada tombol khususnya nih. By the way, untuk tombolnya ini bisa lebih dikostumisasi lagi, untuk shortcut segala macamnya nih. Dan nggak cuma tombol yang ada di keyboard, tombol yang ada di mouse-nya juga, kalau ada, itu bisa dikostumisasi. Enak nih. Cuma nggak adanya tombol caps lock di laptop ini masih kerasa kesel sih kalau menurut saya. Terus udah ada fitur clipboard history. Jadi enak banget nih buat copy paste, misalnya dari berbagai tulisan. Karena bisa ditampung dulu dan nggak bolak-balik gitu jadinya. Adanya fitur live caption juga menurut saya ngebantu dan bisa berjalan cukup baik. Bahkan bisa sekalian ditranslate. Misalnya nonton video bahasa Inggris, dari fitur ini bisa macam munculin subtitlenya yang bahasa Indonesia gitu. Cuma yang translate ini tuh adanya di perangkat Chromebook Plus. Kalau Windows punya Copilot, macOS punya Apple Intelligence, Chrome OS punya Gemini. Tapi di sini fiturnya masih terbatas ya, bukan yang Gemini Advance. Dan ini cuma sebatas kayak dari chat gitu. Mungkin kalau di perangkat lain yang Chromebook Plus itu bakal dapat fitur AI yang lebih mantap lagi. Secara performanya ini emang kerasa makin enak, lebih agak stabil gitu buat penggunaannya. Di update terbarunya ini udah dibenamkan sistem Android versi 13 dan makin banyak nih aplikasi yang dioptimalkan di Chrome OS ini. Entah aplikasi basis Android yang bisa didapat dari Play Store-nya langsung maupun aplikasi berbasis Chrome. Tampilan aplikasinya itu walaupun versi Android kalau udah dioptimize jadi berasa kayak versi desktop ya. Tapi ada juga sih yang dipaksa. Kalau jalan di Chrome OS itu malah jadi versi webnya. Contohnya kayak CapCut atau Canva, di mana kita harus tetap online atau terhubung ke internet buat jalaninnya. Kalau untuk pemakaian yang masih wajar, kayak buat ngetik-ngetik simple, browsing beberapa tab, streaming video, bahkan ngoding-ngoding web ringan pun ini masih bisa ya. Dan menurut saya masih lancar loh. Apalagi kalau udah disambungin ke eksternal monitor, keyboard, dan mouse. Tambah berasa nyaman nih. By the way, kalau dulu kayaknya cuma ada pilihan mirror gitu ya ke eksternal monitor. Kalau sekarang udah bisa extend, bahkan bisa cuma muncul di eksternalnya aja. Layar di laptopnya tuh mati dan ditutup, jadi mode docking gitu. Terus udah support juga refresh rate-nya sampai 170Hz di Full HD. Gokil nih. Tapi ini sesuai sama monitornya ya. Walaupun udah ada peningkatan performa dari update-update sistemnya, tetap aja nih spek hardware nggak bisa bohong. Kalau udah kebanyakan jalanin aplikasi sekaligus atau aktivitas yang berat, ya kerasa kewalahan juga, macet-macet gitu. Misalnya kayak editing video nih, walaupun bisa, tapi ya kurang nyaman jadinya, nggak lancar gitu soalnya.
Nah, kalau untuk game udah ada fitur game dashboard nih. Jadi di sini kita udah bisa mapping tombol buat game yang cuma support touchscreen. Tapi sayangnya ini cuma bisa buat mapping ke keyboard aja, ke gamepad masih belum bisa. Untuk performa main gamenya tergantung gamenya juga ya. Kalau yang masih ringan-ringan bisa lah. Kalau yang berat, aduh jangan deh. Ini kapasitas internalnya aja kecil dan sayangnya belum bisa install aplikasi ke memori eksternal. Untuk urusan baterainya ini tambah mantep ya, kerasa lebih awet. Udah ada fitur baterai savernya nih. Kalau untuk pemakaian saya bisa dapat sekitar 9 jam. Biasanya dipakai buat ngetik-ngetik skrip, streaming musik atau video, atau main game tipis-tipis. Jadi bisa dipakai lama-lama tanpa colok charger ya. Berasa kayak MacBook gitu loh. Jadi nggak perlu di shutdown, tinggal tutup aja. Dan kalau mau lanjutin bisa dibuka langsung nyala dan tinggal pakai. Ini nggak ada kipasnya ya, jadi silent, enak dipakai di mana aja, cukup tipis dan kerasa praktis gitu kalau dibawa-bawa. Nah, kalau ngomongin spesifikasi, memang kebanyakan Chromebook itu speknya rendah. Tapi seperti yang beberapa kali saya sebut, ada yang namanya Chromebook Plus, yaitu versi tingginya dari perangkat yang pakai Chrome OS. Misalnya pakai prosesor Intel Core atau AMD Ryzen, RAM dan storage-nya lebih besar, lebih dioptimalkan buat gaming, dapat banyak fitur AI tambahan, dan sebagainya. Cuma sayangnya, Chromebook yang dijual di Indonesia kebanyakan yang biasa, dan kayaknya kurang peminatnya juga nih. Nah, kalau ada yang nanya, bisa nggak Chromebook diubah ke OS Windows? Dari info yang saya dapat, itu ada beberapa yang bisa. Itu pun kita harus menonaktifkan pengamannya, entah dari bagian hardware maupun sistemnya. Tapi kalau menurut saya, dengan spek rendah kayak gini, ya mendingan pakai Chrome OS. Daripada dipaksa pakai Windows, yang ada malah nggak nyaman, dan nggak kesana-kesini gitu. Jadi kalau mau Windows, ya cari aja laptop yang support Windows. Jangan maksa si Chromebook ini. Menurut saya, Chromebook itu lebih cocok buat kebutuhan komputerisasi ringan dan bisa jalanin aplikasi Android, perangkatnya ringkas, hemat daya, dan hemat budget juga. Ya walaupun masih ada keterbatasan, semoga kedepannya Chrome OS ini terus ditingkatkan dan mungkin bakalan banyak fitur menarik yang akan datang. Oh iya, nggak nyangka juga loh, laptop Samsung Chromebook 4 ini bisa dapat update sampai tahun 2029. Lumayan lama ya. Oke, jadi itulah beberapa updatean Chrome OS yang menurut saya sekarang jadi lebih mantep dan unik. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.